Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Salma Sabila Soliha dengan NIM 21013110138. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi ilmu pengetahuan sosial mengenai pengetahuan peta. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan peta. Sebelumnya, saya akan bertanya kepada teman-teman. Teman-teman tahu tidak apa sih arti dari peta itu? Apa sih pengertian peta itu? Jika peta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah gambar yang dilukiskan pada kertas yang di dalamnya meliputi letak tanah, laut, sungai, gunung, dan lain sebagainya. Kemudian arti peta secara umum yaitu dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari unsur alam dan buatan manusia yang terletak di permukaan bumi dan biasanya digambarkan pada sebuah bidang datar dengan skala tertentu. Nah, itu tadi pengertian peta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut secara umum. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan pengertian peta menurut para ahli. Apa saja sih? Nah, yang pertama yaitu menurut Erwin Rains. Kemudian yang kedua, peta menurut Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Kemudian yang ketiga yaitu peta menurut ICA atau yang disebut dengan International Cartographic Association. Kemudian yang keempat yaitu pengertian peta menurut Aryono Prihandito. Nah, di sini saya akan menjelaskan arti peta yang pertama, yaitu peta menurut Erwin Rains. Menurut Erwin Rains, peta adalah gambaran konvensional hasil dari ketampakan muka bumi yang dapat dilihat dari atas dan dapat diperkecil, kemudian dibuat pada bidang datar dengan ditambah tulisan sebagai penjelasnya. Nah, itu pengertian peta menurut Erwin Rains. Kemudian yang kedua yaitu pengertian peta menurut Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Jika menurut Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, peta adalah wahana penyimpanan dan penyajian data kondisi suatu lingkungan sebagai sumber informasi bagi perencana dan untuk mempermudah pengambilan keputusan di tingkatan pembangunan. Kemudian pengertian peta yang nomor 3 yaitu menurut ICA atau yang disebut dengan International Cartographic Association. Menurut ICA, peta adalah sebuah gambaran atau representasi unsur-unsur yang ketampakannya abstrak dan dipilih dari permukaan bumi yang memiliki kaitan dengan permukaan bumi atau benda-benda yang ada dan pada umumnya sering digambarkan pada bidang datar atau juga diskalakan. Nah, itu tadi 3 pengertian menurut para ahli. Kemudian, apa sih pengertian peta yang terakhir? Nah, pengertian peta yang terakhir yaitu menurut Aryono Prihandito. Jika menurut Aryono Prihandito, peta adalah gambaran dari permukaan bumi dengan yang dibuat di bidang datar melalui sistem proyeksi tertentu dan memiliki skala tertentu. Nah, itu tadi adalah pengertian peta menurut para ahli atau menurut sebagian para ahli. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan tujuan pembuatan peta. Apa sih Kak Salma fungsi dan tujuan pembuatan peta itu? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Fungsi peta dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu fungsi peta menurut Sinaga dan yang kedua yaitu fungsi peta secara umum. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi peta yang pertama. Fungsi peta yang pertama yaitu menurut Sinaga, yaitu dapat memberikan berbagai macam informasi pokok tentang aspek-aspek keuangan mengenai karakteristik suatu daerah. Kemudian yang kedua yaitu dapat dijadikan alat untuk menjelaskan hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu dapat dijadikan sebagai alat untuk menganalisis agar mendapat kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu dapat dijadikan sebagai alat dan menerangkan rencana yang akan diajukan. Nah, itu tadi adalah fungsi peta menurut Sinaga. Kemudian yang kedua yaitu fungsi peta secara umum. Jika secara umum yaitu fungsi peta sebagai suatu alat bantu yang memiliki fungsi agar mendapat gambaran mengenai daerah yang akan diteliti.
Kemudian yang kedua yaitu sebagai suatu alat yang biasanya akan digunakan selama penelitian, misalnya seperti memasukkan data yang ditemukan di lapangan. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai suatu alat untuk melaporkan hasil dari penelitian yang akan dilakukan. Nah, kemudian di sini Kak Salma akan menjelaskan mengenai tujuan pembuatan peta secara umum. Tujuan pembuatan peta secara umum yaitu yang pertama untuk komunikasi informasi ruang, kemudian yang kedua untuk menyimpan berbagai macam informasi, kemudian yang ketiga untuk membantu suatu pekerjaan, contohnya seperti pekerjaan konstruksi jalan, perencanaan pembangunan, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu tujuan pembuatan peta selanjutnya untuk membantu dalam proses pembuatan desain, misalnya seperti jalan dan gedung. Kemudian yang terakhir tujuannya yaitu untuk menganalisa data spasial, misalnya perhitungan volume. Nah, kemudian di sini Kakak Salma akan menjelaskan mengenai apa sih jenis-jenis peta itu, apa saja jenisnya. Nah, jenis-jenis peta itu dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu jenis peta berdasarkan isinya. Jika berdasarkan isinya, yang pertama yaitu peta umum. Nah, peta umum ini adalah suatu jenis dari peta yang di dalamnya dapat menggambarkan seluruh atau sebagian penampakan yang terdapat di permukaan bumi. Kemudian yang kedua yaitu peta berdasarkan isinya, peta khusus. Jenis peta khusus. Nah, peta khusus ini disebut juga peta tematik, yaitu peta yang menggambarkan penampakan tertentu atau yang lebih spesifik di permukaan bumi. Kemudian jenis peta yang kedua yaitu peta berdasarkan skalanya. Peta berdasarkan skalanya dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu peta kadaster. Peta kadaster yaitu peta yang memiliki skala antara 1:100 sampai 1:5000. Contohnya yaitu pada peta hak milik tanah untuk mengetahui luas tanah yang dimiliki. Kemudian yang kedua yaitu peta skala besar. Peta skala besar yaitu peta yang memiliki skala antara 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Contohnya seperti peta topografi untuk menggambarkan daerah yang lebih sempit, misalnya seperti peta desa, kecamatan, dan kota. Kemudian yang ketiga yaitu peta skala sedang. Peta skala sedang yaitu peta yang memiliki skala antara 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Kemudian yang keempat yaitu peta skala kecil. Nah, peta skala kecil ini yaitu peta yang memiliki skala antara 1:500 sampai 1:1 juta. Kemudian yang terakhir yaitu peta geografi. Peta geografi yaitu peta yang memiliki skala lebih kecil dari 1:1 juta. Contohnya seperti peta dunia. Nah, kemudian ini adalah contohnya. Kemudian yaitu Kakak Salma akan menjelaskan mengenai jenis peta berdasarkan bentuknya. Jika berdasarkan bentuknya, peta dibagi menjadi 2, yaitu peta 2 dimensi dan peta 3 dimensi. Apa sih peta 2 dimensi itu? Peta 2 dimensi adalah peta datar atau peta yang biasanya dibuat pada bidang datar yang memiliki panjang dan lebar. Contohnya seperti pada kertas. Kemudian yang kedua yaitu peta 3 dimensi. Peta 3 dimensi atau disebut dengan peta relief adalah peta yang sengaja dibuat sesuai dengan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Nah, kemudian kita lanjut yuk pelajaran selanjutnya yaitu pada jenis peta berdasarkan cara pembuatannya. Jika menurut cara pembuatannya, peta dibagi menjadi 2, yaitu peta terestrial dan peta hasil penginderaan jarak jauh. Peta terestrial yaitu dibuat dari hasil pengamatan dan pengukuran yang dilakukan secara langsung. Jika peta hasil penginderaan jauh yaitu peta yang dibuat dari hasil rekayasa foto udara atau satelit. Kemudian selanjutnya yaitu jenis peta berdasarkan objek peta. Jika berdasarkan objek peta yaitu yang pertama disebut dengan peta dinamik, yaitu peta yang menggambarkan tentang keadaan yang berubah-ubah. Misalnya seperti pada peta persebaran penduduk, peta transmigrasi, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu peta statis atau stationer.
yaitu peta yang menggambarkan tentang keadaan yang stabil atau relatif tetap. Ini contohnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan jenis peta berdasarkan jenisnya, yaitu yang pertama peta foto. Peta foto yaitu dibuat dari mozaik berbentuk foto udara. Kemudian yang kedua yaitu peta garis. Peta garis yaitu peta yang dibuat dengan menggunakan berbagai macam simbol, misalnya titik, garis, dan area. Kemudian selanjutnya yaitu peta dasar, atau disebut dengan peta yang dijadikan sebagai dasar dalam proses pembuatan peta tematik dan hanya menggambarkan jalan raya, sungai, dan garis pantai. Kemudian selanjutnya itu peta turunan, atau disebut dengan peta yang dibuat dengan melakukan pengembangan dari peta dasar menjadi peta tematik. Kemudian jenis selanjutnya yaitu peta berdasarkan kegunaannya. Jika berdasarkan kegunaannya ada beberapa macam, yaitu yang pertama peta isoplet. Peta isoplet ini disebut dengan peta yang menggambarkan tentang persebaran data geografis yang di dalamnya memiliki nilai yang sama dan diwujudkan dengan garis seperti pada peta kontur yang menunjukkan ketinggian tempat yang sama di atas permukaan air laut. Kemudian yang kedua yaitu peta korokromatik. Peta korokromatik yaitu peta yang menggambarkan tentang data-data geografi tidak dalam bentuk kualitatif tapi menggunakan simbol-simbol tertentu dalam satu cakupan wilayahnya, misalnya seperti warna. Selanjutnya itu peta koroplet. Peta koroplet adalah peta yang menggambarkan tentang persebaran data geografis di wilayah tertentu dengan menggunakan warna yang bertingkat atau simbol lain yang secara bertingkat dan dapat dibedakan dengan jelas data yang diwakili. Selanjutnya yaitu peta noktah. Peta noktah yaitu peta yang menggambarkan tentang keadaan di dalamnya memiliki kaitan antara suatu data tertentu yang dalam penggambarannya harus diwujudkan dengan bentuk titik. Selanjutnya di sini Kak Salma akan menjelaskan mengenai komponen peta. Apa saja sih komponen peta itu? Yang pertama yaitu judul peta, kemudian yang kedua yaitu skala peta, yang ketiga yaitu simbol-simbol peta, kemudian yang keempat yaitu warna peta, yang kelima legenda atau keterangan, yang keenam tanda arah atau orientasi, kemudian yang ketujuh insert peta, kemudian ada lettering, ada proyeksi peta, kemudian ada garis tepi dan astronomis, dan yang terakhir komponen peta yaitu sumber dan tahun pembuatan peta. Nah, adanya komponen peta ini menunjukkan bahwa peta ini sudah resmi dan benar-benar bisa disebut dengan peta. Nah, kemudian apa saja sih manfaat dan kegunaan peta itu? Nah, manfaat dan kegunaan peta yang pertama yaitu dengan menggunakan peta kita dapat mengetahui jarak satu wilayah ke wilayah yang lain. Yang kedua, untuk mengetahui data suatu wilayah. Yang ketiga, dapat mengetahui ketinggian suatu tempat. Yang keempat, dapat mengetahui potensi-potensi yang dimiliki wilayah tertentu. Dan yang kelima atau terakhir, dapat mengetahui keadaan suatu wilayah tertentu. Nah, itu tadi adalah sedikit penjelasan mengenai pengertian peta, kemudian ada jenis-jenis peta, ada komponen peta, ada manfaat dari kegunaan peta. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dan mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.